Assalamualaikum Pak Haji Arifin. Assalamualaikum Pak Haji Arifin. Masih di mute Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, 5 menit Pak. Udah ready semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur dan terima kasih kami karena kita bisa dipertemukan pada kesempatan yang sangat baik ini, pelatihan penyelia halal sistem daring. Dari sudut pandang kami, Halal Institute, pelatihan ini adalah pelatihan angkatan ke-15 dari kami. Dan ini sekaligus juga pelatihan penyelia halal yang kedua kerjasama kami dengan Kementerian Perindustrian. Yang nampaknya hari ini melibatkan peserta dari berbagai komponen yang terkait dengan Kementerian Perindustrian, baik itu HIPS ya, Halal Industrial Park Sidoarjo, kemudian IIHC ya, Istiqlal Indonesian Halal Center, yang saya baca begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyelia halal memang satu profesi yang bisa dikatakan profesi baru kalau kita merunut dari regulasi yang melahirkannya. Hanya saja dengan semua kewajibannya, karena dalam ketentuan regulasi itu semua pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib memiliki penyelia halal, maka kebutuhan untuk menyiapkan penyelia halal ini sangat mendesak. Nah, itulah kenapa berbagai kalangan termasuk kami dari Halal Institute itu berusaha keras untuk membantu mewujudkan kebutuhan itu. Termasuk salah satu diantaranya adalah melalui pelatihan ini. Nah, mudah-mudahan pelatihan ini lancar sampai selesai. Saya hanya mengingatkan bahwa ini pelatihan sistem daring, yang tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita rasakan sendiri praktis, kita nggak perlu ketemu di satu ruangan. Kita bisa, bahkan mungkin sebagian besar peserta adalah dari rumahnya masing-masing. Tetapi kekurangannya juga ada, misalkan soal biasanya adalah soal kedisiplinan. Misalkan kita nggak tahu apakah benar-benar peserta itu mengikuti duduk di depan laptopnya, misalkan kita tidak bisa memastikan itu. Nah, makanya tanggung jawab dari peserta untuk melaksanakan seluruh instruksi dari para instruktur pelatihan ini mohon dipenuhi. Karena tanpa keterlibatan aktif dari peserta, kita akan kesulitan untuk memastikan kualitas dari hasil keluaran pelatihan ini. Karena ini berbeda dengan pelatihan konvensional yang bisa dikontrol karena dalam satu ruangan yang sama. Jadi kerjasama itu yang kami harapkan. Nah, terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan ini yang menjadi peserta, ya alhamdulillah sekali karena ini melibatkan langsung sebagian peserta adalah pelaku usaha, baik dari kawasan industri halal Sidoarjo maupun dari IIHC ya, jadi dari pelaku usaha, dan itu tentu akan sangat memperkaya dari proses pelatihan ini sendiri. Nah, semoga
keseluruhan dari pelatihan ini bermanfaat bagi semuanya. Itu saja sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Arifin atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari perwakilan HIPS Halal Industrial Pak Sidoarjo, Bapak Adi Saputra. Assalamualaikum Pak Adi Saputra. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Adi Saputra. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak. Saya mulai nih Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji syukur bagi Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring, yang seperti disampaikan oleh Bapak Arifin sebelumnya. Terima kasih atas undangannya. Kepada yang terhormat Bapak Arifin selaku Ketua Harian Halal Institute, dan juga Bapak Didi yang tadi sudah memulai acaranya, dan juga Bapak Acun sebagai moderator awal ini, dan juga dari Direktur Direktur Istiqlal Business Center ya, yang diwakili dengan Ibu Dwi Andayani. Terima kasih atas dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara hari ini. Saya kebetulan ingin memperkenalkan perusahaan kami. Kami adalah PT Makmur Berkamanda Tbk, dan kita adalah operator dari Halal Industrial Park Sidoarjo. Jadi kalau bisa dibilang kawasan industri halal ini kita baru mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian, tepatnya pada Oktober 2020. Dan kita terus mengembangkannya, dan semoga walaupun ada banyak halangan seperti dengan PPKM yang terus diperpanjang dan pandemi COVID-19 ini, kita tetap optimis bahwa dalam bulan Agustus atau September tahun ini kita sudah bisa beroperasi menjadi kawasan industri halal pertama di Indonesia. Dan dengan ini, kenapa kita mendevelop kawasan industri halal ini? Salah satunya adalah kita adalah salah satu inisiator dalam di Kementerian Perindustrian bersama dengan yang di Cikande Modern Land. Jadi kita sudah dari semenjak tahun 2017 ini kita ingin mempush supaya kita Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, kita memiliki kawasan industri halal. Karena ada suatu badan yang namanya Global Islamic Economic Indicator, di mana badan itu adalah mengakses kesiapan negara dalam ekonomi syariah di dunia. Dan kita ini saat ini di tahun 2020 kita di posisi 4, dan di posisi 1 ini yang kita harus mengejar adalah Malaysia. Jadi Malaysia ini kita sebenarnya mereplicate apa yang Malaysia sudah lakukan dari tahun 2011, dan mulai 2014 mereka sudah implementasi kawasan industri halal, dan saat ini mereka mengoperasikan sekitar 14 kawasan industri halal, dan mereka menjadi salah satu eksportir produk halal terbesar di dunia. Sementara kalau kita bisa melihat Indonesia ini dengan populasi muslim terbesar di dunia, tentunya kita mengkonsumsi produk halal terbesar di dunia. Jadi dari total 1,9 triliun US dollar untuk ekonomi syariah di luar finance ya Pak. Jadi terbesar itu adalah food and beverage, di mana itu lebih dari 51% ekonomi syariah dunia itu adalah food and beverage, dan di mana Indonesia ini menjadi importer terbesar. Jadi sekitar 169,8 billion atau sekitar 10% itu 10% dari total produk halal dunia itu adalah dikonsumsi di Indonesia. Jadi kesempatan ini sangat besar bagi Indonesia khususnya, walaupun kita di dalam stage yang awal, karena Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini baru keluar di tahun 2014. Tetapi kesempatan ke depan ini sangat besar, di mana kita untuk menjadi pusat global halal hub dunia ini sangat memungkinkan.
Jadi kita harus belajar banyak dari negara-negara tetangga kita. Seperti Thailand pun yang notabene adalah negara non-Muslim, mereka itu mempunyai visi menjadi global halal hub, dapur halal dunia. Dan di Korea Selatan dia juga non-Muslim, tetapi mereka mempunyai visi menjadi tujuan wisata halal dunia. Di mana kita Indonesia ini memiliki resources yang sangat besar, memiliki orang-orang yang sangat capable dan mantap, dan terima kasih dengan adanya Halal Institute ini dengan melakukan pelatihan penyelenggara halal, karena kita sangat membutuhkan sekali ke depannya ya untuk bisa bersaing baik di lokal melawan produk-produk asing khususnya dari Malaysia, dan juga tentunya untuk mengekspor produk-produk kita ke luar negeri supaya kita bisa bersertifikasi halal dan bisa di traceability-nya jelas, Pak. Jadi kalau kita bisa lihat halal ini bukan menjadi suatu yang identik dengan agama lagi. Jadi kalau seperti Amerika dan Eropa ini adalah menjadi konsumsi produk halal terbesar dunia, karena mereka menganggap produk halal itu traceability-nya jelas, bahwa produksinya jelas, dan tentunya kualitas yang dihasilkannya itu juga jelas. Maka itu dengan itu kita berkomitmen dengan PT Bank Keamanan TBK ini berkomitmen kita membangun kawasan industri halal, di mana awalnya ini dikarenakan bantuan pemerintah yang belum final, Pak. Jadi kita sulit seperti Malaysia untuk mengetrack perusahaan-perusahaan asing yang besar masuk kawasan industri halal. Tetapi kita melihat opportunity di mana di Indonesia ini hampir lebih dari 90% itu didominasi oleh IMKM. Dan IMKM ini adalah yang sangat memerlukan bantuan, khususnya juga dari Halal Institute ini mengakreditasikan mereka menjadi penyelia halal. Maka dengan itu kita menjadi kawasan industri halal yang pertama yang akan beroperasi, di mana kita akan fokus di awalnya di bidang IMKM. Dan di mana kita juga kebetulan lokasi kita itu ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan Ibu Gubernur sudah beberapa kali mengunjungi tempat kita, dan saya hanya ingin meng-quote Ibu Gubernur bahwa setiap kali pertemuan Ibu Gubernur menyampaikan bahwa IMKM harus mempunyai mimpi, mempunyai pabrik dalam kawasan industri. Maka dengan itu HIPS kita ciptakan, di mana kita sangat concern kepada IMKM, dan kita ingin memindahkan pabrik-pabrik dari rumah ke dalam kawasan industri. Jadi kita mulai dari 72 meter persegi. Dan semoga dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa kita bisa segera operasi pada bulan Agustus ini. Walaupun kantor manajemen halal kita ditargetkan di awal kuartal 1 di tahun 2022. Di mana kita di sana juga sudah bekerja sama dengan MUI dan juga dengan BPJPH supaya sistem sertifikasi halal itu akan menjadi satu. Dan tentunya penyelia-penyelia halal yang hari ini terakreditasi pun kita sangat welcome untuk bekerja sama di dalam kawasan industri kita, khususnya yang di Jawa Timur atau Sidoarjo, untuk membantu IMKM dalam kawasan industri untuk mendapatkan sertifikasi halal ke depannya. Oke, Pak Adi. Jadi saya rasa itu, Pak, nanti kepanjangan Pak saya ngomong, karena saya sangat Jadi saya terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Kalau emang ada pertanyaan atau apa tentang kawasan industri halal, saya sangat welcome untuk menjawabnya. Dan tentunya hanya closing remark saja, Pak. Kalau Malaysia, negara yang begitu kecil, bisa menjadi suatu global player di halal ini, saya rasa Indonesia ini tentu bisa berlipat-lipat lah, Pak, lebih di depan mereka. Jadi tentunya kita perlu sinergi antara tentunya pemerintahan seperti Halal Institute ini dengan juga swasta untuk membangun suatu ekosistem ekonomi halal di Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan Pak Adi juga sehat. Ini masih di Amerika ya Pak Adi? Atau sudah balik Pak, tapi masih di karantina nih Pak. Oh, sudah balik ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya adalah sambutan dari Ibu Dwi Andayani, SEMM. Beliau adalah Direktur Bisnis Center Istiqlal. Assalamualaikum Bu. Nah, sebelum
Ibu Dwi memberikan sambutan, kita akan saksikan dulu video dari Indonesia Istiqlal Halal Center. Silahkan videonya di. Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI meluncurkan program Istiqlal Indonesia Halal Center untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi umat. Masjid Istiqlal mengusung tagline sebagai Green and Smart Mosque. Di samping untuk ibadah dan dakwah, kini masjid juga digunakan untuk mengkaji ilmu, berkesenian, menjalankan kegiatan sosial, gaya hidup muslim modern, juga pusat kegiatan ekonomi umat. Secara spesifik, Masjid Istiqlal memiliki potensi ekonomi yang sangat prospektif. Jamaah dan pengunjung masjid yang berjumlah ribuan per hari menjadi captive market. Untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung dan jamaah, Masjid Istiqlal bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM, mulai dari makanan dan minuman atau kuliner Nusantara, cenderamata Istiqlal, cenderamata Nusantara, busana muslim, dan sebagainya. Pada 23 Desember 2020, Masjid Istiqlal mengumumkan program Istiqlal Indonesia Halal Center. Kita ingin memberikan sosialisasi apa dan bagaimana sih sesungguhnya jaminan produk halal itu, bagaimana bisa menjadikan ekonomi produk halal ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan di masa depan. Pelaksanaan program IISC atau Istiqlal Indonesia Halal Center adalah kerjasama BPMI dengan Yayasan Bina Insani Gemilang atau BIG Indonesia sebagai yayasan yang memiliki legalitas sebagai yayasan pendidikan entrepreneur. Oke, terima kasih atas pemutaran video profil Halal Center di Istiqlal. Cuma sayang sekali ya, suaranya agak pecah. Nah, sekarang kita ke Ibu Dwi. Bu Dwi Andayani. Assalamualaikum, Bu Dwi. Waalaikumsalam, Bapak Ibu. Salam kenal. Suara saya agak berisik ya, soalnya lagi ada tukang nih. Tapi kedengaran jelas ya? Kedengaran, Ibu. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya saya mewakili ini karena dari pihak Istiqlal pagi ini setiap Senin pagi itu kita biasanya rapat dan salam hangat dari Imam Besar Masjid Istiqlal untuk semua jajaran Kementerian Perindustrian, Halal Institute, dan para pihak yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Nah, ini sebenarnya sekilas saja kami dari IHC. IHC itu sebenarnya program yang dibuat oleh Yayasan BIG Indonesia untuk Istiqlal sebenarnya, dan diadopsi dengan oleh beberapa institusi juga. Nah, kebetulan di Istiqlal ini mendapat apresiasi yang luar biasa, dan ini juga dari Kementerian Perindustrian baru sekali berkunjung ke Istiqlal, kami IHC sudah difasilitasi, dan ini kami apresiasi sekali. Nah, ini sebenarnya kalau di IHC sendiri kami berharap program-program yang akan ada di Istiqlal nanti bisa bersinergi dengan Pak Arifin tentunya dari Halal Institute, karena kalau di Istiqlal ini kami banyak sekali fasilitas, Pak, ruang-ruang dan area untuk UKM. Tadi seperti yang sudah disampaikan di video bahwa sudah kami siapkan semua. Nah, ini harapannya dari
Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian tetap kita bisa bersinergi ke depannya. Nah, ini kami mengucapkan juga selamat kepada 30 perwakilan dari IHC khusus Jawa Timur yang berkenan hadir. Nah, kalau di IHC sendiri sebenarnya kita untuk program ini untuk UKM memang kami agak sedikit seleksi di kurasi. Jadi kami memastikan produk yang ada di program IHC ini sudah memiliki sertifikat halal. Nah, lalu pertanyaannya, UKM yang belum memiliki sertifikat halal akan dikemanakan gitu. Nah, ini untuk UKM yang belum memiliki sertifikat halal inilah yang akhirnya kami membuat program sinergi dengan banyak pihak. Nah, kebetulan juga memang sudah berapa kali sinergi dengan BPJPH, lalu LPPM UI untuk melakukan pelatihan juga, terutama untuk pendamping UKM. Nah, harapannya di industri halal di Sidoarjo nanti program IHC juga bisa sinergi, dan kami berharap juga di Sidoarjo nanti ada rumah produksi halal bersama. Jadi UKM-UKM ini kalau kita tidak fasilitasi dari hulu ke hilir, nanti outputnya masuk pasar retail dan ekspor kurang cepat diakselerasinya begitu. Nah, ini kami harap pelatihan ini menjadi awal untuk kita melakukan sinergi dan kolaborasi lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Arifin, Pak Didi, lalu Kapus PPIH Kemenperin beserta jajarannya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait. Salam kenal juga buat Pak Adi Teja. Semoga kita bisa diskusi lebih lanjut untuk IHC bisa berkontribusi lebih besar lagi di industri halal di Sidoarjo. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara pelatihan ini oleh Bapak Junaidi Marki, Kepala Pusat PPIH Kementerian Perindustrian. Assalamualaikum Pak Kapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Suara saya bisa terdengar? Pak. Waalaikumsalam, bisa Pak. Oke, Waalaikumsalam, bisa Pak. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya muliakan nih teman-teman dari Halal Institute ya, Pak Arifin dan jajarannya. Ada Pak Acun ya, Pak Didik dari depan. Kemudian juga dari Halal Industrial Park Sidoarjo ya, ada Pak Adi Saputra ini ya, baru kembali katanya tadi ya, masih di karantina. Iya, terima kasih Pak. Sorry Pak, terima kasih. Selamat berjumpa juga, dan ada dari Istiqlal Center ya, dari hari ini diwakili puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena memang atas perkenannya kita dapat berkumpul secara virtual di sini, dan masih dalam suasana patriotis ini ya, di bulan Agustus, dan bersamaan juga dengan bulan besar untuk Islam ini, Muharram ya. Baru saja kita lalui kemarin 10 Muharram. Itu adalah hari-hari besar di mana Allah sendiri menunjukkan bagaimana sebetulnya Nabi Musa diselamatkan dengan membelah Laut Merah ya. Nabi Ibrahim diselamatkan dengan mendinginkan api. Nabi Nuh mendarat dengan perahu bahteranya. Nabi Yunus juga diselamatkan dengan keluar dari ikan paus ya. Dan banyak lagi kisah di bulan Muharram yang Allah sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya bulan Muharram dan sebagai tahun baru Islam ini. Dan kedua, mari kita kirimkan salawat serta salam kepada para nabi dan juga kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Jadi bersyukur kita pagi ini memang melanjutkan agenda kita sebelumnya, bahwa Pak Adi dan teman-teman semua ini, PPIH ini adalah unit baru di Kementerian Perindustrian yang memang ditugaskan tadi untuk mendorong ya penciptaan industri halal yang sejauh ini kita rasakan sedang rebahan ya Pak Adi ya, sedang tertidur gitu, dan bahwa sebetulnya secara
volume dan potensi kita ini sebetulnya adalah cukup besar ya, di mana tadi di ASEAN sendiri kita sebetulnya 51% ya populasi kita, dan bagaimana di dunia pun sebetulnya kita sebagai konsumen terbesar. Nah, dalam hal ini kita dalam posisi untuk membalikan posisi sebagai ikut serta dalam produsen halal dunia. Nah, jadi kesempatan pagi ini sebetulnya bagian dari itu. Ketika kita berbicara tentang industri halal, maka bagaimana sistem dari jaminan produk halal itu bisa diterapkan, yang kemudian kita kemas dalam beberapa bentuk kerjasama seperti yang kita akan laksanakan pagi ini. Ya. Jadi pagi ini kita akan melaksanakan salah satu unsur penting ya dalam sumber daya manusia industri, yaitu penyelia halal. Jadi ini memang harus berada di industri, baik itu di masing-masing industri, apalagi di kawasan ya Pak Adi ya. Jadi memang ini suatu keharusan bahwa setiap industri itu harus memiliki penyelia, penjamin ya bahwa produk halal bisa diterapkan. Kemudian yang kedua sebetulnya dalam kawasan tentu saja kita juga mengharapkan adanya ketersediaan lembaga pemeriksa halal, sehingga di kawasan ini nantinya akan menjadi one stop solution untuk halal ya. Jadi selain dari tersedianya penyelia, nanti tentu saja diharapkan juga tersedia lembaga pemeriksa halal sekaligus auditor halal, sehingga kawasan ataupun nanti juga bisa dikembangkan menjadi sentra-sentra IKM ini mempunyai satu one stop solution untuk industri halal, sehingga seluruh produknya sudah tersertifikasi halal. Jadi harapannya bahwa memang kita sebagai negara yang mayoritas muslim ini sudah sepantasnya gitu ya ngambil peran. Jangan di unmute dulu Pak Kapus. Oh maaf. Tadi termute ya berarti ya. Sampai di mana tadi saya putusnya? Untuk tarik ke sini gitu loh. Ke sini aja. Ya, jadi mungkin ada sedikit bocor ya. Baik. Jadi saya tadi sampaikan bahwa sebetulnya kita adalah populasi yang cukup besar, dan kita tahu bahwa Thailand sendiri sebagai negara yang bukan mayoritas muslim itu sudah menetapkan sebagai dapur halal dunia. Nah, untuk itu sebetulnya marilah kita berkolaborasi, bersinergi untuk bisa tadi sebetulnya kita tinggal apa istilahnya ya, bangkit dan bangun saja gitu, dan menjadikan industri halal ini sebagai kekuatan kita, karena memang kita adalah suatu porsi dan populasi yang besar terkait dengan industri halal. Jadi kegiatan hari ini yang menurut catatan kami di sini diikuti oleh 26 orang ya, dari HIPS, dari Sidoarjo, kemudian dari Istiqlal Center juga ada 30 orang, dan internal dari PPIH, Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian juga ada 4 orang. Diharapkan untuk membantu tadi, mempercepat ya bagaimana salah satu syarat dari sertifikasi halal yaitu penyelia halal itu dapat dipenuhi. Tentu saja ini masih bagian kecil dari awal, tapi nanti harapannya setelah kita pelajari dan bagaimana kita bisa mengcover ya keseluruhan potensi di seluruh Indonesia, agar kita semua dapat memperoleh sertifikasi halal gitu. Nah, jadi harapannya memang pelatihan kali ini dapat memberikan langkah awal bagi kita semua, khususnya di kawasan industri halal, dan untuk kasus pagi ini adalah di HIPS Sidoarjo, dan ke depan kita akan coba luaskan ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini akan memberikan manfaat dan kontribusi yang baik untuk kita menjadi bagian dari produsen halal dunia. Dan saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, dan mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Arifin ya, ada sisi baiknya dari virtual ini karena kita bisa tetap pada tempat masing-masing tanpa harus bersusah payah ya untuk menuju lokasi, tapi ada juga kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab ya, karena memang kita menjadi belajar mandiri secara virtual ya, terkoneksi dengan online. Sekali lagi selamat kepada seluruh peserta, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan langkah awal bagi terciptanya Indonesia sebagai produsen halal dunia. Selanjutnya untuk memberikan pengantar dan juga memohon rahmat kepada
Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan demikian acara pelatihan penyelia halal angkatan ke-15 ya, kalau menurut dari Halal Institute ya, dengan resmi sudah dibuka. Saya kembali kali kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus yang sudah membuka acara pelatihan ini secara resmi. Mari kita sama-sama memulai acara berikutnya dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina baina wa aqwamina wa asharina wa talamidina wa ahbabina wa man ahabbana wa man lahu haqqun alaina wa limasaykhina wa li ulamaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnul khatimati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan selama pelatihan Bapak Ibu sehat, semua berjalan lancar, tidak ada gangguan. Dengan demikian rangkaian acara pembukaan pelatihan penyelia halal angkatan ke-15 ini sudah selesai. Berikutnya saya serahkan kembali ke Pak Didik Varianto sebagai MUT untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Didik, terima kasih Pak Aco, terima kasih Pak Marki, terima kasih Pak Adi, dan terima kasih Bu Dewi dan Pak Arifin. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, silahkan kalau yang mau break untuk minum kopi, disediakan masing-masing di rumahnya masing-masing. Kalau kami sediakan nanti download aja di gambar begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya silahkan